aksi bela Nabi. Orang-orang munafik pasti tidak masuk ke situ. Tapi kalau junjungannya disinggung, kalau Jokowi dibilang begini begitu, Allahu Akbar, dia paling duluan bela. Karena apa? Dibayar. Kalau kita bela Nabi dibayar enggak? Kita bela Nabi dibayar enggak? Enggak dibayar. Jiwa dan raga kita korbankan untuk Ini orang-orang munafik, maksud saya, pada waktu dia mau jadi pejabat, pura-pura Islam. Dia mau jadi jenderal, dia mau jadi pejabat, dia mau jadi petinggi negara. Datang ke masjid pakai baju koko, pakai kopiah, duduk dalam masjid, munafik. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, Badan Kemakmuran Masjid Ar-Rahim, Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, kita boleh meringankan langkah kaki kita, bergegas untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan tabligh akbar dalam momentum terbaik dalam pelaksanaan peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau tepatnya tanggal 1 November 2020 Miladiah. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah yang menjadi guidance, menjadi pembimbing dalam segala aspek dan realitas hidup dan keimanan kita. Nabi yang menyempurnakan segenap risalah kita para nabi. Nabi yang menjadi kecintaan hati kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, saudara-saudaraku, perlu kita ketahui dalam perjalanan umat Nabi 365 hari, 12 bulan atau 1 tahun, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Zulqaidah. Di antara 4 bulan ini, di antara Muharram dan bulan Rajab terselip 1 bulan. Bulan yang kita kenal dengan pelaksanaan pembentukan sekaligus moralitas, akhlak dan perilaku umat manusia, di mana kita akan melihat lebih jauh tentang perjalanan uswah hasanah, teladan yang baik yang melekat pada diri manusia mulia sepanjang masa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa saya katakan kemuliaan Rasulullah sepanjang masa? Beliau dilahirkan pada tanggal 20 April tahun 571, hampir 1500 tahun. Rasulullah masih dimuliakan umatnya dari ujung ke ujung bumi. Rasulullah ini bukan nabi yang ada dalam satu suku saja. Beliau tidak diutus hanya kepada satu kaum, walaupun beliau dalam kewarganegaraannya adalah berkebangsaan Arab. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, tapi beliau diutus kepada seluruh makhluk manusia dari suku, kaum, bangsa dan bahasa. Kemuliaan inilah kemudian yang melebihkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melampaui nabi-nabi sebelum beliau. Jika Nabi Adam diutus hanya kepada kaumnya, dan terbukti Adam tidak berhasil mengemban amanah Allah,
Kemudian datang nabi-nabi yang lain, dan sampai nabi yang terakhir gagal mengemban amanah Allah. Nabi yang gagal terakhir, Nabi Isa alaihissalam, hanya mempunyai 12 pengikut yang disebut dalam pemahaman teologi Islam Al-Hawariyun. 12 pengikut Nabi Isa. Itu pun gagal. 8-nya disalib di Yerusalem, 4-nya lari ke dalam gua. Lalu terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahfi. Inilah rentetan sejarah sehingga Allah Subhanahu wa taala menggenapkan risalah nubuah yang pernah disampaikan kepada seluruh nabi tentang kehadiran Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya adalah penghulu dari semua nabi. Abu Anbiya melekat dalam eksistensi kepribadian Ibrahim alaihissalam. Abu Anbiya adalah bapa dari semua nabi. Sayyidul Anbiya adalah penghulu dari semua nabi. Rasulullah mendapat gelar sebagai Sayyidul Anbiya karena beliau sukses mengemban amanah Allah. Perhatikan baik-baik. Semua nabi yang diutus Allah gagal. Satu-satunya nabi yang berhasil hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara antropologi linguistik, bahasa dan budaya, dalam karakter keislaman kita, dari latar belakang nenek moyang kita, semua suku yang ada di Indonesia secara spesifik, dunia Eropa, Amerika, Asia, Afrika, latar belakang kita semua adalah kafir. Datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihimpunkan kita. Satu peristiwa yang tidak bisa disangkali, ketika Rasulullah menjemput perintah solat, berlaksa-laksa malaikat yusalluna ala nabi. Mereka bersolawat kepada Nabi dan mengatakan salam yang sangat baik untuk kita simak dalam perjalanan keimanan kita. Salam apa itu? Para malaikat mengucapkan assalamu alaika ya awalu ya akhiru ya hasyiru. Keselamatan bagi engkau yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Hasyiru, yang maha mengumpulkan. Coba kita perhatikan dalam jejak sejarah para nabi. Adakah seorang nabi bisa dibuktikan berhasil menuntun umat manusia? Nabi yang telah dilebihkan oleh Allah dengan segala kompetensi mujizat. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan cara yang spektakuler, tanpa konotasi seks, tanpa hubungan biologis. Isa pun gagal. Mengapa Isa gagal? Karena umat yang dibimbingnya tidak percaya kepada mukjizat. Nabi Musa alaihissalam 3.500 tahun sebelum Isa sudah merisalahkan akan datang umat Muhammadin, umat Muhammad. Rasulullah SAW jauh sebelum daripada itu. 3.500 tahun Isa dengan Musa, 576 tahun Isa dengan Muhammad. Allah memberikan kitab kepada Musa. Ini Musa Taurat. Tetapi ingat baik-baik, aku akan memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadruhum zulmatani. Nubuah risalah tentang kehadiran Nabi Muhammad tidak bisa kita penggal-penggal begitu saja. Untuk menjelaskannya harus sistematis, kontekstual, hingga manusia percaya bahwa kehadiran beliau bukan kepada satu agama saja. Sifat kerasulan kenabian Nabi Muhammad tidak sama dengan sifat kerasulan kenabian nabi-nabi yang lain. Itulah sebabnya jangan heran kalau sampai hari ini iblis dan orang-orang kafir plus orang-orang munafik tidak suka dengan Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah hidup di zaman Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu sejarah tentang Nabi Muhammad. Mereka hanya tahu menghina dan mencela, bahkan membuat karikatur, memvisualisasikan Rasulullah dalam keadaan yang hina. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, beberapa hari ini, beberapa minggu terakhir ini tidak ada berita lain yang disampaikan baik dalam media mainstream, media sosial, di televisi-televisi, radio-radio, surat-surat kabar. Tidak ada berita lain kecuali penghinaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi tidak bukan karena ibu bapak,
yang meyakinkan kepada saya tentang Rasulullah. Tadi malam saya katakan di Masjid Al-Muhsinin, ada dua kelompok manusia yang paham betul siapa Nabi Muhammad. Kelompok yang pertama itu, golongan yang pertama adalah golongan para nabi. Golongan yang kedua adalah golongan ahli kitab. Ini orang-orang yang paham tentang kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu belum ada orang Islam, Rasulullah pun belum lahir. Makanya jangan heran dalam sejarah ketika Rasul berumur 8 tahun, yang memperkenalkan dirinya adalah Rasul di kemudian hari melalui pamannya Abu Thalib adalah pendeta Bukhairah. Sosok pendeta yang terkemuka di Yerusalem bernama pendeta Bukhairah. Rasulullah mendapat wahyu berumur 38 tahun. Yang memberitahukan itu adalah wahyu juga ahli kitab, pamannya Siti Khadijah, pendeta Waraka bin Naufal. Itu Rasul belum menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Para ahli kitab, para nabi sudah memberitahukan. Min badismuhu Ahmad, bahkan satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Rasulullah yang kita peringati malam ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Terjadi satu pergeseran nilai dalam konteks kemampuan berpikir secara teologis. Yang kafir tidak paham tentang Nabi Muhammad, dan ada sekelompok organisasi bahkan oknum di dalam Islam ini juga hanya beragama Islam tapi tidak paham basic keimanan ketauhidan. Apa landasan yang mengacu kita untuk setia kepada iman Islam? Hanya beragama Islam. Makanya saya kaget lihat ada beberapa jamaah mengirim saya statement, pernyataan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengenakan peci, yang mengaku beragama Islam, lalu menghina di tengah-tengah masyarakat yang marah karena nabinya dihina. Masyarakat yang marah bukan masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia yang marah Nabi Muhammad dihina, wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu betul apa tidak. Karena kita yang berkumpul di masjid begini boleh jadi baik yang di dalam maupun di luar mengaku Islam tapi munafik terhadap wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Yang saya tahu, bangunan Masjid Ar-Rahim ini dia kokoh. Ini yang saya tahu. Bangunan masjid ini dia kokoh karena dinding dan temboknya kuat. Bukan terlihat kuat dinding dan temboknya, terlihat kuat tiang-tiangnya, aksesorisnya bagus, internal eksternalnya. Karena yang memperkokoh bangunan ini adalah basic, dasar pondasi masjid ini. Biar saja, biar bangunannya tidak kelihatan kokoh, yang penting pondasinya kuat. Pondasi keislaman, pengakuan kita terhadap keimanan tauhid tidak akan kuat kecuali kita mengetahui sejarah hadirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mencelah di tengah-tengah orang lagi marah, dia mengatakan kita tidak usah marah, kita makan saja produk Perancis. Negara-negara yang ada di luar sana, baik Saudi Arabia, Liga-Liga Arab sudah mengutuk bahkan Presiden Joko Widodo. Entah betul atau tidak, wallahu a'lam. Beliau mengatakan bahwa kami pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia mengutuk keras, mengecam keras tindakan Presiden Michael Macron, Presiden Prancis. Bahkan si kafir yang menghina, membuat karikatur Nabi Muhammad tanpa basa-basi, tanpa banyak omong, tanpa banyak gaya, dipenggal oleh Muslim Rusia, putus batang lehernya. Itu baru Islam, itu baru laki-laki. Nggak usah banyak-banyak gaya. Dia nggak banyak-banyak gaya itu, sholat-sholatnya mungkin bolong-bolong juga, tapi sekali membuktikan keimanan Islam, terbukti. Walaupun dia dihukum masuk penjara, yang penting dia sudah mencari muka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia semacam ini, sekalipun dia ditembak di dalam penjara,
dihukum mati, dieksekusi mati, dia akan mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi akan berpikir begini, apa betul kita ini bela Nabi Muhammad? Apa betul kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Sedangkan perbuatan kita suka menyakiti sesama Muslim, suka melukai sesama Muslim, dan suka memenjarakan sesama Muslim. Saya belum percaya. Karena yang Nabi tinggalkan kepada kita itu berkasih sayang. Jangan ibu bapak berpikir karena Nabi Muhammad dihina lalu kenabiannya luntur. Orang kafir berpikir semakin dia menghina Nabi Muhammad, orang Islam akan lemah. Insya Allah. Jangankan ibu bapak sudah terlahir dari Islam, kami yang dari kafir akan semakin kuat mempertahankan keimanan Islam. Kenapa? Moralitas dan akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Dia yang telah memberikan teladan kepada kita. Kepada manusia mana? Manusia yang mengingat hari kiamat dan yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Itu Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sepatu. Ini orang-orang ini, mereka mengolok-olok ketika kita menghina junjungannya, menghina kiainya, atau mengatakan salah terhadap organisasi Islamnya, marahnya minta ampun. Tapi ketika kita membela hak dan kewajiban sebagai orang beriman atas wibawa Rasulullah, mereka justru di pihak sebelah. Tapi selalu mengaku innalillahi. Apa ini kira-kira negara kita ini? Masya Allah. Makanya gak usah heran, tiap hari pasti ada terjadi pergolakan di negara kita dan tidak berkah. Karena sudah ketahuan mana orang-orang yang betul-betul mencintai Allah, mana orang-orang yang pura-pura mencintai Allah. Karena kepentingan. Nanti kalau dibilang munafik, marah. Sudah ada contoh itu, sudah dipenjarakan Gus Nur. Padahal mengklarifikasi, mengkritisi demi kebaikan umat Islam di masa akan datang. Tapi dianggap sebagai musuh. Ini tanggal 2 besok ada demo besar-besaran. Akan turun atas perintah Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya berharap pelaksanaan Maulud Nabi ini kepada ibu bapak, maksud saya jangan cuma mulut kita membanggakan Rasulullah. Jangan cuma dengan ucapan, buktikan dalam akhlak dan pribadi kita. Baik masyarakat, pemerintah, aparat, tunjukkan bahwa kita benar-benar berakhlakul karimah. Jangan karena perintah orang kafir kita sesama Muslim diadu domba. Fala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Yang sebenarnya orang kafir itu tidak boleh kita taati. Apalagi komunis. Tidak boleh kita taati. Kita berjihad melawan orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Kebesaran hati yang besar. Persatuan kekuatan Islam yang kuat, yang kokoh. Nah, bagaimana kita akan bersatu di dalam masjid aja kita pecah? Ustadz-ustadz berdakwah tidak mempersatukan umat. Yang ada mazhab yang dibesar-besarkan, sombong terhadap mazhab. Merasa mazhabnya besar, mazhabnya kecil, dianggap sebagai kekuatan politik untuk menerpa, untuk menginjak-injak harkat dan martabat sesama Muslim. Nah, itulah jalur kekuatan kafir yang dipakai. Saya dulu dari sana, orang kafir, bagaimana menghancurkan Islam? Pakai orang Islam. Jadi ibu bapak nggak usah khawatir kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, tidak akan luntur kenabian kerasulan Rasul. Tapi karena kita mau mencari muka kepada Rasulullah, maka kita wajib membela Nabi, aksi bela Nabi. Orang-orang munafik pasti tidak masuk ke situ. Tapi kalau junjungannya disinggung,
Kalau Jokowi dibilang begini begitu, Allahu Akbar, dia paling duluan bela. Karena apa? Dibayar. Kalau kita bela Nabi dibayar enggak? Kita bela Nabi dibayar enggak? Enggak dibayar. Jiwa dan raga kita korbankan untuk Ini orang-orang munafik, maksud saya, pada waktu dia mau jadi pejabat, pura-pura Islam. Dia mau jadi jenderal, dia mau jadi pejabat, dia mau jadi petinggi negara. Datang ke masjid pakai baju koko, pakai kopiah, duduk dalam masjid, munafik. Itu disingkirkan dulu benih munafik itu. Antum ini semua, mohon maaf ibu bapak, antum semua yang hadir ini baru belajar munafik. Saya yang bicara ini ahli di bidang itu. Jadi saya tahu mana yang betul-betul Islam, mana yang munafik, saya tahu. Dan saya masuk Islam tidak ada berkelompok, tidak pernah. Tapi saya mengikuti apa yang menjadi kewibawaan, keperkasaan, keagungan yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau amanah, beliau jujur, beliau tabligh, beliau fatona, berbudi pekerti luhur. 4 sifat inilah yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada anak cucunya, para habaib. Jangan kita bangga kepada Rasul dan Habib Rizik Syihab hanya karena pribadi mereka. Ikuti cara perjuangan mereka. Itu baru antum adalah Muslim. Hanya bangga kepada Rasulullah, hanya dengan mulut kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang orang kafir ini 1M, besok lupa. Pokoknya rasa-rasa sajalah. Kalau kita betul-betul Islam tapi masih ada rasa kebencian kepada sesama Muslim, bukan Islam kita itu. Omong kosong kita mencintai Nabi. Jangan pura-pura bela karena mencari kekuatan politik. Hati-hati ibu bapak, saudara-saudara. Bulan yang lalu, tahun yang lalu, lain lagi kita menghadapi Nabi. Tahun yang lalu kita mengadakan Maulud Nabi, ada lagi yang membanding-bandingkan Nabi dengan presiden. Rasulullah ini sejak beliau lahir sampai hari ini, beliau itu dikenal sebagai manusia yang paling mulia. Orang kafir yang menghina Nabi Muhammad ini bukan orang-orang pintar, orang-orang kafir yang bodoh. Kasihan, sudah bodoh dipenggal lagi batang lehernya. Innalillahi. Sudah mati masuk neraka pula. Itu. Nah tapi kalau berdakwah begini, ada lagi ustadz-ustadz yang protes. Kalau berdakwah jangan bilang-bilang neraka. Lalu ente jadi ustadz untuk apa? Mengajarkan manusia supaya jangan masuk neraka. Nah ini yang bahaya. Ini juga tergolong munafik. Menghalangi ustadz yang lain menyebut masuk neraka. Orang yang masuk neraka itu bukan orang Islam. Tidak ada orang Islam masuk neraka. Jadi kalau ada ustaz datang berdakwah di sini, lalu menuduh-nuduh umat Islam masuk neraka, itu juga salah satu golongan munafik. Itu. Tidak ada orang Islam yang masuk neraka. Mari kita lihat. Rasulullah katakan, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi. Haram bagi mereka neraka. Jadi tidak ada orang Islam masuk neraka. Tadi saya mau ceramah di sini, dibisiki oleh Pak Imam. Ada ustaz, orang-orang yang bidah kafir, bikin maulud, bidah, bikin Isra Miraj, bidah. Nah itu juga munafik semua, itu golongan munafik. Suka membidah-bidahkan sesama Antum pikir saya yang berceramah ini lebih bagus dari ibu bapak yang duduk? Belum tentu. Pendakwah dengan jamaah belum tentu pendakwah lebih baik, belum tentu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Makanya kalau beribadah nggak usah orang tahu ente hebat. Tengah-tengah malam kemarin ada yang pesan begini sama saya, WA ke saya jam 2 malam. Tidak pakai salam langsung. Nah saya kalau orang WA tidak pakai salam, saya paling benci sekali itu. Ya, jadi dia WA ke saya seperti orang kafir baku WA, tidak pakai salam. Dia WA ke saya begini, saatnya tahajud. Mun,
saya terus balas. Saya balas. Saya dari awal masuk Islam sampai sekarang nggak pernah menunjukkan ibadah kepada makhluk, karena saya takut pahalanya berasal dari makhluk. Tapi kalau saya berjihad membela Islam, saya harus diketahui oleh makhluk. Nah, itu yang dituntut untuk diketahui makhluk. Antum berjihad, makhluk harus tahu. Kalau makhluk sudah tahu, insya Allah, Allah pasti tahu. Tapi kalau antum beribadah makhluk tahu, Allah nggak mau tahu. Ini namanya riya. Mau menunjukkan bahwa dia ahli tahajud. Ini jamaah harus dikikis secara perlahan kalau betul-betul kita mencintai Allah dan Rasul. Saya kemana-mana setelah masuk Islam, tidak usah orang tahu apa yang saya lakukan dalam ibadah kepada Allah, tapi cukup orang tahu saya berani membela Islam. Itu nggak perlu menunggu orang lain dalam keadaan begini seperti besar saat ini.